Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Allah dari Bekasi, Bu ya. Ingin bertanya berkaitan dengan masalah Dzulhijjah, Bu ya. Ada sempat ada bahasa, ada yang suara yang keluar gitu, Bu. Artinya seringkali kadang para jamaah yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji itu semangat banget ketika melihat ternyata Arafah berbarengan di hari Jumat begitu, Bu ya. Jadi dan ini sudah beberapa kali kejadian gitu kan, ketika melihat bahwa Arafah di hari Jumat banyak yang semangat untuk melaksanakan ibadah haji karena mengejar haji akbar gitu ya. Akan tetapi ternyata begitu sudah memasuki tiba-tiba terus ada perubahan gitu, Bu ya. Sehingga kadang ada bahasa apakah memang sengaja disetting seperti ini atau bagaimana? Ada praduga seperti itu bagaimana? Oh tidak. Mungkin, Bu ya? Pertama adalah istilah haji akbar. Haji akbar itu adalah haji ini adalah haji akbar. Iya, Bu. Haji itu haji akbar. Ada kalau umrah itu haji asghar gitu. Jadi haji akbar itu adalah haji Nabi. Haji akbar seperti itu. Jadi haji ini haji besar. Kemudian hanya itu suara yang sering akan orang berebut tentang hari Jumat dan sebagainya. Memang hari Jumat adalah hari istimewa, hari mulia. Cuma untuk memahami istilah haji akbar itu adalah haji akbar. Kemudian masalah itu nggak bisa dirubah. Bukan main-main. Semua orang bisa ngelihat, nggak bisa. Ya jadinya nggak sah kok nanti wukuf di selain hari Arafah kok. Masa ulama segitu banyak nggak tahu. Nah, itu saja perbedaannya. Mungkin menurut orang Indonesia hitungannya adalah hari Arafah itu adalah kan pakai hisab sebelum datangnya Dzulhijjah, barangkali kan begitu. Ternyata ada perubahan nggak begitu. Karena bisa saja ternyata pernah terjadi di India dengan di Arab itu, di India puasa di India misalnya, puasa Arafahnya hari Selasa, ya kan? Hari Selasa sudah puasa Arafah, ternyata wukufnya itu baru hari Kamis. Ada hari Rabu atau Kamis begitu. Hari Kamis, 2 hari hampir selisih begitu. Bisa jadi karena masalah hari Rabu, jadi perbedaan. Jadi bisa jadi kita sudah menduga dari Indonesia nanti adalah hari Jumat, ternyata di sana adalah beda sesuai dengan matlaknya atau bagaimana begitu. Atau kan ini masalah khilaf dalam mengetahui hari Dzulhijjah. Jadi nggak ada kalau di sana dirubah, nggak ada. Jadi hari Arafah itu adalah hari Arafah, bukan orang wukuf di Arafah. Hari Arafah itu bukan harinya orang wukuf di Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun wukuf di Arafah adalah hari Arafahnya orang Saudi sana. Jadi ya tanggal 9-nya orang Saudi. Jangan bukan berarti kalau sudah tanggal 9 di sini berarti orang harus wukuf di sana. Enggak, di sana belum. Jadi hari Arafah ini bukan wukuf Arafah. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun kita berada. Adapun wukuf sebelum haji itu terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah, namanya hari Arafah. Hari Arafah di sana beda itu. Iya, Bu ya. Jadi adapun kalau seperti kayak yang mengatakan bahwa ada spesial ketika nanti berkenaan dengan wukuf di Arafah, nanti bagi orang haji adalah berkenaan di hari Jumat, itu seperti apa, Bu ya? Semuanya enggak, ulama tidak menjelaskan waktu Nabi mengatakan haji akbar ya. Nabi adalah haji. Jadi haji akbar yaitu haji ini. Itu mungkin yang perlu ini. Ya, jelas keutamaan besar orang bisa melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, kemudian ingat hukumul hakim yarhul adab. Kami himbau, selagi ada 2 masalah, boleh ini, boleh itu, boleh kita berlebaran besok secara fikih ya. Besok kan boleh berlebaran. Boleh berlebaran besok atau hari Rabu, besok Selasa. Dua-duanya boleh. Akan kami lihat hukumul hakim yarhul adab. Apa yang diambil oleh negara, Kementerian Agama. Jangan menuduh. Dalam hal ini tidak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan khusus, tidak ada kepentingan politik urusan hari raya. Jadi insya Allah kalau Kementerian Agama di saat memutuskan begini adalah juga dalam musyawarah. Patuhi, jujur. Kalau seandainya negara mengatakan besok hari raya, asalkan ada sanad ilmunya biarpun bukan dari mazhab Syafi'i, saya wajib patuh kok. Kalau seandainya negara ngambil dari mazhab Malik misalnya, bahwasanya kita ikut Mekah saja, ya ikut Mekah, saya ikut kok. Biarpun kita mazhabnya Syafi'i, colonglah jangan biasa melanggar pemerintah dalam urusan agama yang memang pemerintah ikut campur dalam hal ini. Tapi jangan bikin bingung seperti tadi itu, setengah-setengah itu gitu, aneh itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan ingat bahwasanya puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimanapun Anda menemukan tanggal 9. Kalau di Mekah ya benar tanggal 9-nya adalah hari ini. Kalau di India beda, di ini beda, seperti itu. Baik, ya.
Terima kasih. Ini ada perbedaan hari raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi. Kapan sebaiknya kita puasa? Indonesia hari raya hari Rabu. Maka tanggal 9-nya hari Selasa. Kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya, yaitu tanggal 9. Maka kita ikut. Loh, kita ikut sholat, ya ikut sholat waktu Makkah atau Indonesia. Sekarang kalau ada orang yang tak sholat, kok kenapa tak sholat zuhur? Aku sholatnya di Makkah. Sekarang sholat zuhur Loksmawi 12.30 mas bro. Sedangkan di Makkah sekarang mundur 4 jam. 11, 10, 9, 8. Di Makkah sekarang baru jam 8. Siapa yang sholat jam 8, zuhur 8.30? Nanti kalau masih ngepel, dia masih larang. Oleh sebab itu maka ikuti negara bersangkutan. Ustaz Somad kapan puasa Arafah? Saya puasa Arafah hari Selasa dan saya hari raya hari Rabu. Siapa yang mau hari puasa hari Senin, hari raya hari Selasa, pergilah ke Makkah. Kita ikut Makkah, tapi masalah waktu tidak. Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini: Siyam Yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya, Siyam Yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan Saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siyam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya, karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ngukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan itu belum nyambung, waktunya berbeda.
Dari segi penunaiannya, ini kaidah-kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya?